Yang pertama, teori perkembangan. Teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menerangkan data, serta membuat ramalan. Sandrock 1995. Dalam kajian suatu pengetahuan, teori merupakan suatu hal. Hal ini bertujuan dengan mengkajikan teori yang mendasarinya. Kajian pengetahuan memiliki dasar kuat dalam mengaplikasikan ilmu perkembangan peserta didik di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teori psikodinamika. Teori ini memandang pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Adapun dua ahli yang termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Teori Sigmund Freud. Dalam menguraikan teorinya, Freud mengembangkan suatu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, id, ego, superego. Dan sedangkan teori Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Next, slide selanjutnya, teori behaviorisme dan belajar sosial. Behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Menurut behaviorisme, pembelajaran terjadi melalui pengkondisian. Ada 2 jenis pengkondisian, yaitu klasik merupakan pembelajaran melalui asosiasi dan operan yang merupakan pembelajaran dari konsekuensi perilaku. Dan sedangkan belajar sosial yaitu mengatakan bahwa anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan dengan meniru perilaku mereka. Ahli teori pembelajaran sosial telah memberikan banyak sumbangan untuk pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. Next, teori humanistik. Humanistik menggunakan pandangan yang sangat positif dan bersifat dasar manusia, mengatakan bahwa orang bebas menggunakan kemampuan mereka yang unggul atau superior untuk membuat pilihan cerdas dan mewujudkan potensi penuh mereka sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Ada tiga tokoh terkemuka psikologi humanistik adalah Charlotte Buller, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Charlotte Buller mengatakan bahwa tujuan real manusia adalah pemenuhan melalui prestasi atau pencapaian. Abraham Maslow mengatakan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang dapat digolongkan dengan 5 kategori, yaitu kebutuhan psikologi, keamanan, cinta, memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Carl Rogers merefleksikan filosofi humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan untuk tumbuh dan dukungan emosional, maka mereka berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh atau utuh. Teori kognitif, yaitu tindakan dan proses mengetahui, pendekatan pengertian terhadap perkembangan kognitif, menekankan perubahan kualitatif dalam cara orang berpikir ketika mereka berkembang. Teori ekologi menjelaskan bahwa manusia tidak berkembang dengan isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitas. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis mempengaruhi perkembangan individu. Dan terakhir ada etologi. Etologi menekankan bahwa perilaku produk dan evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori imprinting, bonding, dan attachment adalah contoh hal ini. Etologi Robert Hint mengenalkan lebih lanjut mengenai istilah
periode sensitif yang mengacu pada masa-masa tertentu dari hidup ketika organisme lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang khusus.